fi sudurin nas. Kemudian kita juga mengenal istilah qalb, fi qulubil mu'minin, gitu saja. Nah ini sudut. Nah ini sekarang ala fuad. Kemudian ada lagi lub, baknya double, lub, sehingga muncul ulul albab. Itu semua hati. Nah, hati dalam konteks ya, konteks Quran ini bukan hati dalam arti kata. Jadi saya ulangi, ada 4 istilah yang digunakan, 6 sebetulnya. Yang pertama namanya fikir, kemudian akal. Tapi 2 ini alat sebetulnya. Nah, kemudian masuk yang namanya sodr, mulai muncul fi sudurin nas. Kemudian yang berikut masuk lebih tinggi, lebih dalam, qalb, fi qulubil mu'minin ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian muncul fuad. Nah, fuad ini kita nggak pakai populer, padahal itu sering digunakan, banyak ayat menggunakan apa. Kemudian lub, nah lub kemudian menjadi biasanya orang yang memiliki kemampuan, yang memiliki status itu disebut dengan ulul albab, jamaknya ulul albab. Nah itu anunya apa jenis cara dini dunia biye, kayak diurut gitu. Yang paling permukaan itu sodr, lebih mendalam namanya fuad, terus lebih mendalam namanya lub gitu. Nah, fuad itu apa? Kalau sekarang fuad itu lalu fuad level perlu ya. Fuad itu suatu mufa'adah. Yaf'atu fa'adah. Jadi wal fu'adu minal insani, apa ini? Apa terjemah definisi ini? Wal fu'adu minal insani anakun fuad beberapa manusia itu al-qalb. Sebetulnya di hati juga. Tapi sumya dilari gak disebut ngono lita asurihi wa tawafuqiti krono onone gerak. Dengan kata lain gini, ben gampang gambar deh. Ibune Musa ngintirke anake di dalam kotak di sungai Nil. Quran menggambarkan itu wa asbaha fuadu ummi Musa fazilan. Madeg apa jenenge? Ser. Nah, fuad itu adalah kondisi hati ketika ser. Jadi ser, jadi gerak. Nah, itu jalan fuad. Lah ser itu lebih tinggi dari sekedar aku memiliki. Jadi misalnya kita gambarkan tadi Musa, ibunya Musa di surat apa itu ibu Musa yang digambarkan Fazilat itu di surat Al-Qasas ya ayat 10 itu ketika ngecul ke bayi itu dan tampul-tampul itu ada ser. Emang ser ya? Bahasa Indonesia mah gampang kan? Bahasa Indonesia nggak ada malah bahasa Jawa ser apa? Sasaran nggak ada gitu. Tapi itu ser itu lebih kuat dibanding dengan memiliki, dibanding dengan rasa memiliki. Jadi saya memiliki apa? Memiliki barang dan maaf itu misalnya apalah gitu, itu tidak sampai menimbulkan ser, ser. Dengan kata fuad itu lebih tinggi, lebih dalam, bukan lebih tinggi, lebih dalam daripada sekedar hati. Karena hati itu bahasa Arabnya itu kolabara gitu, yang ada nih semua narik, isih, mula ada istilah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sebab bisa diarani qalb itu mergo ati, sing kadang-kadang masih bolak-balik. Awake kan enggak aja. Tapi kalau sudah fuad itu sudah lebih dalam. Itu ceritanya. Sodr itu adalah lebih pada pintu gerbang masuknya semua pengaruh. Jadi kalau kita menggunakan teori psikologi belajar, sodr itu baru pengenalan. Dari situlah pengaruh positif maupun negatif masuk di sodr itu. Mula fi sudurinas. Lalu itu sudah inti.
inti pemahaman. Jadi orang yang memiliki ulul albab itu adalah orang yang sudah rasikhuna fi ilm. Jadi sudah rasikh, sudah kuat sekali. Begitu kira-kira. Jadi ana to bocah jenenge Fuad. Fuad Hasan ya. Terus ana sing ngendikake al-fuadu akhassu min al-qalb. Fuad itu akhassu itu lebih khusus, lebih mendalam daripada qalb. Jadi kalau besok kita di surat Yusuf ada lagi istilah sar juga. Apa istilahnya lupa saya. Nanti di surat Yusuf ada muncul sar yang kuat. Nanti ada lagi sebentar. Istilahnya saya lupa. Qad saghaffaha hubba. Qad saghaffaha hubba. Itu di surat Yusuf muncul kalimat itu. Qad teman-teman saghaffaha hubba. Jatuh cinta sang ya rasa pada hati itu semua ya. Jadi di Quran itu sangat kaya dengan kaya dengan kosakata yang luar biasa. Nah kalau begitu ayat ini tadi berbunyi nusabbitu bihi fu'atak, supaya Kanjeng Nabi Muhammad itu orang semalang lagi, orang deg-deg ser lagi menghadapi aneka rupa tantangan yang dihadapi orang-orang kafir Quraisy. Tantangan orang kafir Quraisy itu tidak saja tantangan ringan, karena tantangannya tantangan keilmuan. Karena orang-orang seperti Abu Jahal itu kan ilmuwan. Namanya bukan Abu Jahal, namanya adalah Amr bin Hisham. Dan di masyarakat itu nama Amr bin Hisham itu panggilannya adalah Abdul Al-Hakam, adalah profesor. Abu Al-Hakam, ahli kebijakan. Jadi siapa namanya? Abu Jahal itu bukan orang dulu, tapi Abu Al-Hakam, Amr bin Hisham. Tantangan itu. Kanjeng Nabi juga menghadapi tantangan di kafir Quraisy itu ekonomi pasti itu, ekonomi pasti. Terus kemudian juga menghadapi kenyataan bahwa orang-orang Quraisy itu padat, tidak pernah tersentuh oleh agama samawi. Beda dengan orang Israel, itu kan dapat agama samawi, mulai dari paling akhir namanya Nabi Isa dan sebelum Rasulullah itu kan dapat samawi. Tapi orang-orang Makkah tidak. Nah ini juga tantangan tersendiri. Jadi dakwah di Makkah itu gak gampang. Di Makkah itu gak gampang. Apalagi iklim mempengaruhi karakter. Orangnya keras sekali ya. Coba sampai ingat itu berangkat haji itu. Sama ini ngurungok ini ngomong wong pagi lek padha. Wong anu. Nah ini apa sama perhatikan kayak wong batu apa ngomong lek padha. Karena banyak orang keras. Ya karena harus keras itu alamnya mengeras. Ya jadi tantangan Kanjeng Nabi berat. Maka Kanjeng Nabi harus mantap itu. Maka kalimat ini dikatakan nusabbitu bihi fu'ad. Wajah ada fi hadhil haq. Hal ini di sini ada yang menafsirkan adalah di surat ini al-haq itu kebenaran. Tapi ada yang mengatakan lebih luas, bukan hanya hal ini kembalinya bukan saja surat itu, tapi Quran keseluruhan. Ya, wallahu alam sama-sama benarnya. Ini cerita kemudian kalau ini benar, cerita ini yakin benar karena hak dari Allah Ta'ala itu pasti mengandung mau'izah. Nah kita kenal istilah mau'izah. Mau'izah itu asal kata wa'Allah, ya'idu mau'izatan. Artinya adalah pelajaran, tidak sekedar pelajaran, tapi pelajaran yang mengandung makna menyentuh atau mengharuskan. Seperti istilah itu yang paling tepat tentunya adalah dokter. Dokter menasehati kepada pasien itu ada dua kemungkinan. Bahkan ada larangannya. Sampai mengko ngeten ning pun ngeten nggih. Dan itu tidak ada lain kecuali harus taati.
Jadi mau itu sebetulnya bukan ceramah, bukan. Tapi mau itu ada sesuatu sehingga tertera terus. Nah makanya kan dia dipun unjuk 3 kali, lajeng dipun kirani dilisipun, ini dan itu harus ditaati dokter itu. Jadi mau idoh itu sebetulnya adalah nasihat yang mirip dilakukan oleh seorang dokter kepada pasien. Mesti benar dan isinya bisa jadi anjuran, isinya bisa jadi adalah larangan. Tapi baik itu anjuran maupun larangan, dua-duanya mesti harus dilakukan. Kalau ceramah itu misalnya ada nasihat manten, itu informasi sebenarnya, itu belum idoh itu, karena di orang manten orang manten mau idoh berarti pun dingin bapak pemburu juga. Manten kan agak teke, perlu kayak kesuman lah. Jadi manten ini kan tidak terima ma'idah sebetulnya. Ini kartu budget yang Indonesia mau idah manten ya sekarang. Tapi sebetulnya mana sesungguhnya mau idah kalau menunggu. Terus di dalam konteks ini itu Quran itu menggunakan bahasa 5. Ada kaulan sadidan. Jadi boten estu sampun ngantos si aku rasa ngeroke. Pokoke wonge sakit geram apa jenenge asam urat. Terus bola-bali doktere ngiringke. Pon dahar niki ngoten pokoke kudu kaulan sadidan. Tetapi juga ada kaulan baligh, ada kaulan kariman, ada kaulan ma'rufan. Terakhir ada kaulan layyina. Jadi Quran menggunakan 5 metodologi di dalam menyampaikan mau'izah. Ini biasanya gandeng Quran itu benar ya sebetulnya. Tapi kita itu kan ngadani anak nggak perlu, 5 itu nggak perlu terus ngawur wae serangga ngomong metode. Jadi kita itu nggak baca, sesungguhnya nggak pakai Quran itu kita ini. Jadi dalam praksis hidup sehari-hari itu sebetulnya Quran kita. Jadi misalnya ngerti lah ngandani anaknya satu-satunya sudah jam berapa ini? Tadi berapa menit? Ya kan loh, hanya itu nggak ada metode lain kan? Kalau ngandani anaknya sudah, nyanyi tak? Ulang yang terkenal misal konsultasi aku, itu pun lupa. Tunggu keluar wonten dina nang seneng. Jadi dina itu yang memakai mau orang seneng. Nyanyi. Padahal Quran itu memiliki metodologi untuk berkomunikasi dengan anak. Coba kita dengarkan lagi. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan informasi paling tinggi, ini paling tinggi, metode paling bagus ini, paling tinggi sekali. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan berita bahwa engkau bapak menerima perintah untuk menyembelih, kan gitu. Jadi itu korban apa? Ini arafil manami anni al-bahuka. Intinya adalah bapak itu Ibrahim itu bapak ya, Rasul Nabi. Jadi statusnya ganda di hadapan kaciri jenenge Ibrahim, ya, Ismail. Ini pun tidak menggunakan metode langsung. Nah, bapak memperoleh perintah dan perintah ini dari Allah untuk menyembelihmu. Taat ya. Yang paling standar itu ya. Tapi enggak, Ibrahim tidak menggunakan taat lah. Coba bisa mencari nanti ayatnya. Fangdur, pikir dulu, nalaran guna. Fangdur itu nalaran dulu, nalaran, pikiran, maza taro. Gak harus buat nalaran dulu, dia pendapatnya gimana. Jadi panalan, orang terpatuh. Jadi Ibrahim tidak menggunakan kalimat taatlah, tetapi nalaran guna. Gak wis mengko maza mengandung makna anak diajak mengerti sehingga ketaatan itu berbasis ngerti bukan berbasis rasa takut. Itu metode luar biasa. Itu tadi sudah saya sebut ada kalimat lain itu menggunakan kalimat lain menghadapi orang keras, anak sedang rawal, anak cucu misalnya sedang rawal, yaitu kaulan
lazina, dan begitu seterusnya. Artinya apa? Saya hanya mengatakan untuk praktek hidup sehari-hari sebetulnya Quran itu memiliki resep banyak itu loh, yang tidak pernah kita praktekkan karena nggak tahu. Dikira Quran itu hanya urusan sholat, haji. Karena Quran itu urusan hari-hari. Kemarin saya ketemu kiai, dia itu masih muda. Jadi aku manggil dia masih bocah, masih lebih muda dari saya. Dia ngajinya di pesantren cukup bagus juga di pesantren. Ngajinya, ngaji di pesantren ada fikih. Fikih itu ada minyak, itu perkara air, air berarti air didik. Bahasa Indonesia air sedikit, air banyak. Air suci mensucikan, air mustakmal sampai berikut. Itu sampai kitab yang paling besar itu mesti ada ilmu tentang minyak, ilmu fikih tentang air. Kaitannya dengan perkara bersuci, baik suci istinja maupun suci menghilangkan hadas, ya. Mungkin kalau ini banyak kaya mungkin ini kasar tu, tak kandangnya. Dia mau mereka mampir apa jenis mampir rest area. Ini saya praktek mau kapal ilmu buat praktek. Karena apa? Karena kita itu di pesantren tradisional itu mengkaji tentang air itu, tapi coba dipraktekkan di rest area, di hotel, bahkan beberapa masjid modern, justru perkara air tak sama sekali relevan dengan ilmu cuan cek. Ya, artinya apa? Ilmu pesantren itu ternyata ada kelakon di dalam praktek hidup sehari-hari. Nah, itu menunjukkan ada sesuatu di Islam ini. Mindset orang Islam itu harus diubah bagaimana cara memahami Quran dan hadis itu supaya relevan dengan kehidupan modern. Terus misalnya lagi, ini sederhana aja. Kita itu pasti menggunakan fasilitas tol misalnya. Usaha rombongan ziarah, rombongan pengajian, rombongan haji pakai tol. Dan tol itu sama sekali kita tidak pernah kepikiran ini caranya ganti. Ini kontribusi orang Islam atau bukan? Sing rancang sopo. Karena apa? Kita kekurangan ahli di bidang itu, di bidang teknik sipil maupun di bidang arsitektur. Nah, dengan begitu saya bercerita ini supaya panjenengan memiliki wawasan oleh kono cah wong Islam itu santri itu kudu ono yang santri arsitek gitu, santri teknik sipil dan begitu seterusnya. Sehingga nanti kalau ada arsitektur muslim, nah berarti bisa merancang rest area. Pengusaha punya ini sampai titik bisa merancang rest area yang yang sesuai dengan kaidah kesucian. Contohnya untuk wadikra dan pemindahan dasar batas. Berikutnya, wa qulil ladzina la yu'minuna i'malu dah ala makanatipun. Ini iki yurgini dah kalau gitu beritahukan saja kepada orang-orang kafir. Wis arep ngopo sak sekarang. Nah, sak sekarang itu ini ayat 100 ini berbicara tentang corot ini sak sekarang. Dan ayat seperti ini agak banyak. Wakul dan gawa surah lilladzina lagi untuk melakukan kode iman malu ala makanat itu berbuatlah sesuai dengan makan itu sesuatu yang mantap yang diyakini kebiasaan berbuatlah sekehendakmu sesuai dengan apa yang kamu yakini, apa yang kebiasaan, apa yang bisa kamu itu artinya mantap sesuai dengan bahasa kasarnya sak sekarang. Dan ayat itu banyak, ayat seperti itu banyak sekali. Misalnya di 93 Hud ini, 93 juga kayak gitu. Kemudian di mana lagi? Al-An'am 135 juga kayak gitu. Hud 121 ini juga kayak gitu. Kemudian di Az-Zumar nanti kita juga kaget. Di mana lagi? Fusilat 40 banyak sekali ayat yang bisa sekarang itu. Bisa sekarang. Kalau enggak iman loh, lek ragil iman ya sudah sak sekarang ya. Sak sekarang. Terus
Bisa sekarang sudah tanggung jawabmu, kalian itu tanggung jawab. Nah, sekarang ini begitu banyak tadi sudah saya sebut terhadap orang-orang yang Islam, orang-orang yang kafir. Tapi dalam konteks kita, di dalam kita sendiri, awal diri, orang kok angkat bisa sekarang sebetulnya. Tapi ini, ya ayat-ayat itu mau sekarang udah keras sekali. Tapi sekarang aku ngomong perkara awal diri sesama kaum muslimin. Itu ono dawuh Kanjeng Nabi sing muni bahasa ringannya sekarang tapi lebih ringan. Yaitu berbunyi gini. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Lek kowe ra isin ya sakar pula. Jadi Kanjeng Nabi juga pernah ngerti sedikit keras. Ini keras awake dhewe mung perkara ngelingi. Lek kowe apa? Idza lam tastahi, jika engkau tidak punya malu, ya sudahlah, fasna ma syi'ta, berbuatlah apa yang kau terhati. Tapi tidak sambil dengan ini cuma sejenis saja kalimat itu lebih apa. Ini kan Nabi juga bunyi ngendika sak sekarang ya, tapi baik ini saya bicara ini sing kafir sudah lagi sudah cerah. Sing awake dhewe. Kan Nabi juga ngendika berbuatlah begitu. Sekarang tidak saya pakai menggunakan istilah sekarang. Kudu berbuatlah beberapa kali. Naik malu faktur biasa. Berbuat saja kamu. Jadi kan Nabi ketika ngomong malu itu pada lagi malu. Jadi kan Nabi sering mengucapkan malu. Lakukan faktur biasa. Itu kaitannya ketika Kanjeng Nabi mendorong orang-orang untuk berjuang, untuk berbuat apa saja. Fakul muyasarun, karena semua itu digampangi sesuai takdir. Tak beda. Kanjeng Nabi menggunakan dawuh malu, dah kamu berbuat saja. Lakonon. Fakul muyasarun, karena semua itu dimudahkan. Artinya apa? Artinya nggak perlu sudah pulang, juga pulang. Nggak perlu bertani lebat, taninya. Karena fakul muyasarun, karena semua dimudahkan sesuai dengan takdir. Sesuai dengan takdirnya. Maksudnya gitu. Ya kalau saya pribadi ini dilalah. Kuwi bakulan ora iso. Bakulan diapusi wong ora iso. Ya semua bola-bali aku kan oleh ngono ya di bidangku. Di bidangku. Fakullu malu. Oleh ngono aku kudu berbuat selain ini. Karena perbuatan yang saya lakukan dengan enak itu menuju kepada takdirku. Nah, ini penting bagi panjenengan kalau punya anak atau cucu. Aku harus nanti. Orang, so masa depannya kamu kudu di dokteran. Maka mau tidak mau harus ambil IPA. Karena nggak senang. Dipaksakan. Nah, banyak orang yang gagal pendidikan karena dipaksakan tidak sesuai dengan takdir. Nah, ini mengandung makna bahwa kita harus tahu bahwa Kanjeng Nabi dalam mendidik seseorang itu ternyata fakullu muyasarun, cirine lakonono sesuatu yang di situ kamu nyaman, enak, itu berarti cocok akan. Anak belajar juga kan. Kanjeng Nabi juga pernah ikmalu juga pernah kan itu menggunakan kalimat ikmalu masyitum, berbuatlah sekehendakmu. Tapi ini nggak bisa dipraktikkan kita yang ketiga ini ya. Jadi Kanjeng Nabi saya ulangi menggunakan kata ikmalu sudah beberapa kali. Jika tidak malu, satu, dua, berbuatlah sesuai dengan yang kamu sukai karena sesuai dengan takdirmu, dua. Yang ketiga jangan ditiru, nggak bisa ditiru. Tapi Kanjeng Nabi pernah ditiru ini ikmalu masyitum, berbuatlah sesuai dengan kehendakmu. Faqad wajawat lakumul jannah, karena sudah pasti kamu masuk surga. Ini hanya terhadap para pahlawan Badar. Kisahnya itu terkait dengan seorang. Jadi gini, pasukan Badar itu 319 orang. Nah itu yang mati 14, berarti sing urip 305. Nah ini hidup lama. Nah ketika hidup lama ya harus yang neko-neko. Tapi itu Allah sudah berjanji, siapapun yang ikut perang Badar itu pasti masuk surga. Jadi harus unik.
Nah, salah satu hanya satu ya, rada nyimpang lah itu. Umar itu biasa orangnya. Kok bumbu aja nih, oh jo, itu ahli bakar ya. Terkenal kan Nabi, ikmalu masyitum, cara berbuat sekehendakmu karena bagimu adalah wajib surga. Tapi bareng tilengan jenis itu orang dulu sakar piu, enggak bicara dia di sekarang dia sakar piu. Keempat ikmalu kan Nabi juga menggunakan kata ikmalu, tapi ini harus ditiru loh ini. Yang keempat harus ditiru. Yaitu ketika awak dhewe wis punya habit baik, sudah punya awak dhewe ini, sudah punya habit kebiasaan baik, Kanjeng Nabi lihat itu. Ikmalu fa innakum ala amal sholih. Teruskan berbuat seperti itu karena engkau berada dalam jalur kesalehan. Ini kalau kita punya kebiasaan baik maka teruskan ikmalu. Supaya sedikit lebih tahu bahwasanya ini Kanjeng Nabi ikmalu fa innakum ala amal sholih itu terhadap orang yang baru masuk Islam. Ana wong baru masuk Islam, tapi wong ini ketika masih kafir itu punya kebiasaan baik nolong saja. Ketika dia sudah masuk Islam baru, dia ternyata masih melakukan hal serupa yaitu entengan. Nah, Kanjeng Nabi ternyata mengatakan, malu teruskan, itulah. Lalu nanti kita akan tahu kebaikan di masa jahiliyah tetap diperhitungkan di zaman Islam. Tapi keburukan di zaman jahiliyah, keburukan semasa kafir itu diampuni. Nah, itu beberapa kata. Terakhir sekarang perkara ini ayat 20. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'buduhu wa tawakkal 'alaihi. Ini ini saya jelaskan terbalik dulu ya. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu, dan kepada Allah lah segala urusan akan kembali. Fa'budhu, maka beribadah kepadanya Allah, wa tawakkal alaihi, dan bertawakal kepada Nya Allah. Artinya ini mengandung cerita, mengandung isi beribadah kepada Allah dan bertawakal kepada Allah. Nah ya, paham ya, mudah sebenarnya pada Allah. Cuma ini penting untuk ditunjukkan kaitan antara ayat. Ini ada sebagian ulama yang mengatakan ayat ini persis dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sing bunyi ini lho, fa'budhu wa tawakkal alaihi. Ibadah dan bertawakal kepadanya. Iyyaka na'budu, aku beribadah dan aku memohon pertolongan. Jadi para ulama ini pinter. Dia bahasanya enggak, orang terjemahan apa hubungannya? Ternyata itu. Saya kembali ke depan. Walillahi, dan kagungan Gusti Allah ghaibus samawati, sekabian barang yang gaib. Nah, sekarang yang gaib kembali cok. Gaib itu saka tepung ghabah, artinya sing ra ketok atau terbenam. Mula gaib iku sing ra ketok mata, tak teramati, tak terdengar itu diarani gaib. Dudu demit. Jadi sing diarani gaib itu sesuatu yang tidak hadir. Mula nang pondok kae ning biyen ana jenenge absen itu Tony hadir, Yoni hadir, Pardi gaib itu artinya absen. Nah, berarti gaib itu sesuatu yang kita belum lihat atau belum atau tidak terlihat. Ayat ini terkait dengan ayat sebelumnya. Wantadhiru inna muntadhirun. Berbuatlah sekehendakmu dan seterusnya. Wantadhiru, dan tungguan akibatnya. Inna muntadhirun, kami juga akan menunggu akibat dari keingkaranmu.
Walillahi ghaibus samawati wal ardh. Allah lah yang zat yang maha tahu tentang yang gaib. Apa hubungannya itu? Begini, ada 5 Kanjeng Nabi ngendikake ana 5 kunci kegaiban. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Apa itu? 1, apa yang terjadi nanti itu gaib. Kita sekarang kan hanya tahu di sini. 2-3 menit kemudian kita nggak tahu. Itu gaib sebetulnya. Jadi pentingnya kita untuk senantiasa dalam keadaan baik. Itu di situ. Karena sesungguhnya nanti itu gaib. Sesuatu yang kita sendiri belum tahu. Genep ben genep yang gaib itu Kanjeng Nabi ngendikake ana 5 sing mungkin kita bisa membaca. Apa 5 itu? Layak apa yang terjadi nanti kita nggak tahu. Wala ya'lamu ma fi taghdul arham ilallah. Dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dalam rahim seorang ibu kecuali Allah. Nah, sing zaman saiki bantah. Oh, sakit atau USG Pak. Sakit itu berarti ayat itu nggak cocok. Nah, nggak gitu. Apa jenenge teknologi itu hanya membantu, tetapi kepiye nasib kepiye yang dalam arham rahim itu tetap Allah yang tahu. Wala ya'lamu mata ya'til matar akhadun ilallah. Dan tidak ada yang tahu kapan datangnya hujan kecuali Allah. Dapat dibantah. Kan sakot diramal. Ada ramalan cuaca. Tetapi tetap ramalan cuaca itu prediktif ya, bersifat prediksi tidak menetapkan. Nah ini yang pasti ini. Walau tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan di mana orang itu akan mati itu nggak ada yang tahu ternyata. Tidak ada orang yang tahu di tempat mana kita akan mati. Nah, tetapi kembali ke ayat ini sebetulnya mengingatkan kepada orang-orang yang ingkar, kepada yang kafir, apa yang akan terjadi nanti kalau kafir. Apakah kamu di dalam perjalanan saat kita elingke, dalam perjalanan hidupmu, misalnya tak elingke sekarang ya, tak dakwai saiki, hari ini tak dakwai, tak beri penjelasan mau ibok. Apakah kamu nanti apa yang terjadi nanti itu wah, nggak ada yang tahu kecuali bayangkan sekarang ada seseorang umurnya persis 60 tahun. Hari ini persis ulang tahun ke 60 tahun. Tak beri nasihat, Mas, hatiku seduko, iswaya itu syahadat, ya bodoh, bisa diturutin lah. Kawan ini bener kan? Nah, mengkon uangnya ya, cepat masa itu. Tetap baik apa? Dia ternyata oleh Allah anugerahi umur sampai di 70 tahun, dan ternyata di umur 69 tahun dia baru taubat. Dan kita nggak bisa memprediksi kapan dia akan tobat. Nah, ini jangan bohong. Ini mengandung makna bahwa kita itu tidak pernah, ya sendiri, tidak pernah bisa memastikan apa yang akan terjadi pada dirimu nanti dan pada dirimu nanti. Itu maksudnya kayak gitu. Jadi wis tak dakwai, wis bola-bali tak elingke, terus kemudian aku putus asa. Cenderung atas serah penuh. Serahkan dia, terus buat kali sembuh itu tidak boleh ternyata. Jadi kita tetap meyakini menanti kuwi mengkuwi sing weruh hanya Gusti Allah. Jadi sampean itu ngandani bocah, ngandani siapapun, jangan pernah memastikan. Kuwi dikandani sekolah bulan-bulan sudah dadi apa ya kalau dadi bajingan ya. Yuk. Wah, aku tahu ketemu aku guru BK kok, otomatis weruh no. Wong kok niku ngadepi macam-macam Pak. Niki kok iso memastikan. Loh, anake dhewe donek iki kan padha donga to. Lah itu enggak boleh. Jadi kalau niku ngadepi sekali menungso semana. Wong kula tahu kok ana bocah itu jan masyaallah bunyinya tok. Bapaknya itu ibunya guru BK sami kula. Bapaknya itu psikolog. Oh anak ibu boleh gitu jam sak boleh nganti semua guru angkat tangan stok kayak Pak neng dia itu kalau kali kudu
Jadi dia orang Bali, agamanya Hindu, Bali atau Hindu, kerjanya di luar Jawa, tapi punya tugas belajar untuk doktornya di UGM sini. Maka saya khawatir baru ke sini. Ibu terus di TK. Anak Hindu, gue semua guru bocah ketioko. Ini baru sekian tahun kemudian, tapi datang ke sekolah, bisa habis banget. Sekarang kerja di mana? Saya itu gini Pak, saya itu ingin seperti Bapak. Saya Hindu, ingin seperti Bapak. Saya itu dari sana, saya itu bukan main kok. Bapak kok bisa terima saya? Oh ya capek, aku terus jadi rada bangga. Berarti aku guru yang baik. Ini banyak kok murid-murid saya itu punya murid yang maaf tuh, tanda petik loh ya, jangan tersinggung. Saya punya murid calon teroris, betul. Sekarang kutubnya bukan main, tetap ngaji dengan saya. Tapi jadi pejabat saya. Sudah taubatnya kuat. Dari sekarang dia mengeluh itu kadang-kadang aku kira ketemu bapak menjadi Allah. Karena pemahamannya dia sangat ekstrim. Sejak SMA, jadi luar biasa. Tapi juga dapat betul. Karena realita dakwah, realita hidup, realita berbuat kebajikan, beramal ma'ruf nahi mungkar itu lebih luas kalau kita real hidup dalam keadaan nyata. Jadi kalau misalnya saya ini adalah pedagang pasar, justru saya bisa mewujudkan kedakwaan saya di pasar, tidak melalui cara-cara yang ekstrim seperti itu dan seterusnya. Itu waktu itu saya kasih tahu sekarang sudah dokter sekarang. Jadi saya alhamdulillah di kepraktekan hidup loh, itu kebetulan saya guru BK, kita dipecah nakal Pak, guru BK panggil guru BK ini pecah nakal kan gitu ya. Ini enggak, saya dulu tidak selalu gitu ya, tapi terus ya panggil. Jadi saya kaya dengan pengalaman dengan anak yang nakal, wong tua sing nakal itu, wong tua sing ngamuk itu, wong tua sing ngamuk. Ada orang tua ngamuk itu. Wah ini malah orang berkaitan dengan orang sini malah itu jangan ngamuk betul, ngamuk betul. Ternyata dia ahli bela diri. Bareng ngomong akhirnya itu pakem dan seterusnya. Ini bukan serius itu orang bukan repot. Pakem malah. Nah, sebulannya dia tuh bisa orang pakem. Ketika dia mandi dulu mau itu hasanah ya. Terus dari dia ini berarti sudah. Oh jadi wis tangan wis ini kok jadi wis ahli blut apa? Bila jadi itu tahu nggak itu waktu saya pun nyata. Bila lagi desanya mau apa? Di pokoknya wilayah Pak sih. Di sana mau Pak. Sekarang ngomong-ngomong dulu. Lah terus kan. Mantuan, lah ini kan semua udah terserah. Oh bapak ini kan hati-hati. Jadi warna-warna pengalaman. Kembali jangan rahimakumullah kita Fuad, monggo tadi ada soder ya, fi sudurinas artinya hati, biasanya terjemahkan dada. Kemudian fi qulubil ini, yang mukalibal qulub kita bakal Fuad itu. Kemudian lub kita kenal. Monggo nanti di KTG, nanti di surat Yusuf ketika kita malah qad saghfa kuba akan saya bahas ini lagi sing perkara surat karena kaitannya dengan kenapa kok orang bisa CLBK. So tadi ayat berapa Pak? Selalu paham baca berapa saja? Ada jauh Pak di depan sana nanti di surat Yusuf. Lalu tua jadi selalu ada itu ini ada memori yang terbenam di dalam ini tadi. Nah, pada orang nanti kok cerita tentang siapa namanya Yusuf ya. Menariklah, jadi untuk membangkitkan cinta, karena di situ unik. Tapi tidak hanya itu, Quran tidak menukui, Quran itu menukui digambarkan untuk menggambarkan bahwa dunia itu yono isi ini menukui loh, ono isi seperti itu.
Intinya adalah supaya kita belajar. Alhamdulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah teman-teman, terima kasih karena sudah menonton video pengajian Ahad pagi. Saya berada di Masjid Ukhuwah, Pakem, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Udaranya dingin, bisa melihat di sana ada gunung. Nah, ini suasana apa namanya? Kita panggil bangunan joglo ya. Ini bangunan khas Jogja, itu bertiang-tiang seperti ini. Alhamdulillah teman-teman ya. Ada musafir, saya juga musafir di sini karena saya tidak pulang ke rumah, dan ada juga 2 orang nih musafir. Masya Allah ya teman-teman ya. Udaranya dingin, seger di sini. Dari gelap sampai sekarang matahari sudah terbit.